Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, khususnya mahasiswa Prodi PGSD Universitas Nusa Putra Sukabumi. Baiklah, di kesempatan ini kita bertemu lagi pada perkuliahan di sesi keempat, yaitu akan berbicara atau kita diskusikan atau kita pelajari tentang tujuan, batasan, dan kemungkinan pendidikan. Jadi tujuan, batasan, dan kemungkinan pendidikan. Dari sesi ini diharapkan Anda semua nanti di akhir diharapkan mampu menjelaskan kembali tujuan dan batasan pendidikan, kemudian juga memahami dan mampu memahami berbagai tujuan di dalam pendidikan. Itu tujuan yang diharapkan tercapai di pertemuan keempat ini. Tujuan pendidikan ini dalam arti sempit adalah bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Jadi dari tujuan ini perlu kita pahami bahwa proses pendidikan itu adalah mendewasakan, proses memanusiakan manusia dan mendewasakan yang belum dewasa dalam artian pemahaman. Sehingga yang menjadi objek pendidikan itu adalah manusia tentunya, yang dalam hal ini adalah anak. Karena pedagogi ini adalah pendidikan yang sasarannya anak. Sekali lagi, kalau pendidikan sasarannya anak adalah namanya pedagogi. Kalau pedagogi, kalau orang dewasa itu andragogik sekali lagi. Jadi sekali lagi, tujuan pendidikan ini dalam arti sempit adalah bagaimana membimbing yang diberikan oleh orang dewasa kepada yang belum dewasa agar mencapai tingkat kedewasaan. Nah, tujuan pendidikan secara luasnya adalah usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya sepanjang hayat. Jadi berbeda ya. Kalau pendidikan arti sempit adalah hanya proses pendidikan dari orang dewasa kepada yang belum dewasa agar menjadi dewasa. Tapi kalau dalam arti luas adalah usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya sepanjang hayat. Artinya memberikan untuk masa depan. Secara luas begitu. Baik wawasan, pengetahuannya, keterampilannya maupun sikap tentunya. Nah, jenis-jenis tujuan pendidikan itu banyak sekali. Pertama ada tujuan umum, Yang kedua ada tujuan khusus. Yang ketiga tujuan sewaktu-waktu atau tujuan insidental. Yang keempat ada tujuan sementara. Yang kelima ada tujuan tak lengkap. Dan yang keenam ada tujuan intermediate. Nah, hierarki tujuan pendidikan ini, hierarkinya, pertama cita-cita nasional atau tujuan nasional itu tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu tujuannya, tujuan yang paling atas itu. Tercipta, tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara tujuan pendidikan nasional itu di bawahnya. Itu namanya ada dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nomor berapa? Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ke bawahnya mengurut itu ada tujuan instruksional. Bahkan kalau dulu dikenal ada tujuan instruksional umum dan ada tujuan instruksional khusus. Ada TIU, ada TIK. Dulu. Kalau sekarang sudah tujuan pembelajaran itu sudah diramu ganti kurikulum itu peramuannya sedikit berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Nah, tujuan instruksional itu adalah pada tiap tingkat pendidikan atau tiap tingkat sekolah. Itu tujuan institusional itu. Maaf, tadi bukan instruksional, tapi tujuan institusional, tujuan lembaga. Kemudian ke bawahnya tujuan kurikuler. Yaitu pada tiap bidang studi atau pada mata pelajaran kalau di sekolah. Kalau di kampus pada tingkat tiap mata kuliah. Itu namanya tujuan kurikuler. Jadi pertamanya adalah tujuan
nasional, ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ke bawahnya mengurut menjadi tujuan pendidikan nasional, tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Ke bawahnya lagi adalah tujuan institusional, ada pada setiap lembaga. Ke bawahnya lagi tujuan kurikuler, ada pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah. Ke bawahnya lagi baru tujuan instruksional, ya, yang tadi sudah saya sampaikan, ada tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus. Nah, itulah tujuan-tujuan yang akan kita pelajari di sesi keempat ini, ya. Silahkan nanti Anda pelajari lebih lanjut di Edlink yang sudah dimuatkan materi ajarnya tentang tujuan pendidikan, ya, secara bertahap tadi dari mulai nasional sampai dengan mata pelajaran sampai dengan tujuan poin-poin ataupun materi yang akan kita ajarkan. Kemudian nanti kita pahami dari tujuan ini apa yang harus kita capai di tiap tingkat, di tiap materi, ya, yang harus dipahami oleh kita selaku mahasiswa, apalagi kita sebagai calon guru, karena kita ada di prodi pendidikan guru. Demikian yang saya sampaikan untuk sesi yang keempat ini, dan nanti kita akan sambung materi ini di sesi yang kelima, masih dalam materi yang sama, tapi lebih diperdalam di sesi yang kelima. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.